Hello, my name is Daniel. I am the senior marketing officer for the International College of Liberal Arts at Yamanashi Gakuin University. Ya, jadi ini Daniel Sang dari Yamanashi International College of Liberal Arts di Yamanashi Gakuin. Beliau adalah bagian dari pemasaran. Saya sendiri, Kika, saya akan berperan sebagai penerjemah. Okay. We have 5 majors at our program, which is taught entirely in English, global business and economics, political science, interdisciplinary art, Japan studies, and political science, and from April, psychology as well. Ya, jadi ada 5 jurusan di ICLA ini. Yang pertama ada bisnis dan ekonomi global. Yang kedua ada ilmu politik. Yang ketiga ada apa istilahnya? Kesenian interdisipliner. Lalu ada juga kajian wilayah Jepang, dan ya mulai April tahun depan akan dibuka program untuk psikologi. Okay, thank you. I think many people have probably talked about why Japan is a great place to study, so I won't go through this again, and we'll just skip forward to why liberal arts. So in our degree, our students are encouraged to take electives from a broad and diverse curriculum. They're encouraged to study outside of their major. This is designed to teach them how to think, not what to think, so that when they are faced with a problem, they will make a decision based on multiple viewpoints. The purpose of this is to develop their employability skills, not just technical knowledge from their major, but also soft skills and intercultural communication in particular. Ya, jadi kenapa memilih liberal arts? Itu karena mereka memberikan pendekatan yang mendorong mahasiswanya untuk memilih kurikulum yang lebih luas gitu cakupannya. Jadi mereka juga mendorong mereka untuk memilih mata kuliah di lintas jurusannya, dan mereka mengajarkan lebih untuk bukan cara bagaimana berpikir, tapi apa yang kita pikirkan gitu. Jadi mengembangkan pemikiran kritis dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi di sini tujuannya agar memperluas wawasan dan pandangan mahasiswanya nanti untuk membekali mereka ketika mereka ingin berkarir. Okay. And here, concretely, some things that are different about our program compared to other universities around the world, but that are not liberal arts colleges. One, our students will do a common curriculum in their first year, and that will include some Japanese classes and also the pathway units for 3 out of the 5 majors that we offer. It is then at the end of the first year that they will declare their major. Jadi nanti ketika mereka memulai perkuliahan di sini, di ICLA ini, pertama mereka akan disajikan kurikulum umum, mata kuliah umum. Nah, di sini nanti mereka akan diberikan pilihan untuk memilih 3 lintasan cabang dari 3 bidang yang ada dari jurusan yang ada. Nanti baru ketika mereka sudah masuk ke semester kedua atau akhir tahun kedua itu baru mereka nanti diberikan kebebasan untuk memilih jurusan mereka. Jadi nggak langsung masuk kita langsung milih jurusan, tapi pertama-tama semester pertama itu kita mengikuti perkuliahan umum dulu. Okay. Some other differences, we have much smaller class sizes at liberal arts colleges. In general, ICLA is no different. On average, our classes are 15 to 25 students. That means there is more one-on-one interaction between our professors and our students.
Lalu di ICLA ini mereka memberikan kelas yang lebih kecil. Jadi mereka rata-rata ukuran kelasnya itu memuat sekitar 15 sampai 25 orang. Jadi ada sedikit lebih keintiman di antara pengajar dengan mahasiswanya. And as I said before, there's a broader choice of electives in general and a lot more freedom to take electives in liberal arts colleges. Lalu juga seperti yang tadi dikatakan, ada lebih banyak pilihan untuk kuliah lintas jurusannya. ICLA is, as I said, a department of Yamanashi Gakuin University. We have about 300 students in our program, and there's about 4,000 in the whole of YGU. ICLA is on the YGU campus. Ya, jadi kenapa ICLA itu sendiri adalah bagian dari Yamanashi Gakuin. Nah, dia sendiri di ICLA-nya sendiri ada sekitar 300 mahasiswa, sedangkan di Yamanashi Gakuin secara keseluruhan itu sekitar 4.000 orang. We are located in the city of Kofu, which has a population of about 200,000 people. It is Kofu and Yamanashi. I should say Yamanashi is next door to Tokyo, and Tokyo, from the center of Tokyo, is about 90 minutes by rail. So you can get a train straight from Shinjuku to Kofu in 90 minutes. Yamanashi is also known as the home of Mount Fuji. About 80% of people that climb Mount Fuji will leave from Yamanashi Prefecture. Jadi ICLA ini terletak di Kofu yang berada di prefektur Yamanashi. Nah, di mana itu? Nah, itu sekitar 90 menit dari pusat Tokyo. Nah, Yamanashi juga dikenal sebagai rumahnya Gunung Fuji. Jadi banyak orang yang ketika ingin mendaki Gunung Fuji itu mereka berangkatnya dari Yamanashi. So, yeah, here's a picture of the city from the hill above it. As I said, population about 200,000. We have great views of Mount Fuji all throughout the year. It has a historical downtown area. And Mount Fuji is about 50 minutes drive to the south, and the Five Lakes of Fuji area is all in Yamanashi as well. It's a great place for fishing, camping, hiking, you name it. Ya, jadi ini tadi ada beberapa pemandangan dari salah satu bukit di Yamanashi gitu. Terus juga foto-foto sekitaran sana dekat-dekat ke Gunung Fuji. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Yamanashi itu Gunung Fuji akan dengan mudah terlihat gitu dari tempat kita tinggal. Lalu juga tempat-tempat lain untuk wisata juga dari Yamanashi itu dekat gitu. Memang terletak di Yamanashi beberapa. Dan juga seperti yang dibilang tadi kotanya juga bukan kota yang terlalu besar, sekitar 200.000 orang. Jadi kalian akan bisa melakukan banyak kegiatan lain gitu di luar perkuliahan untuk rekreasi, bisa hiking, bisa trekking, bisa ya jalan-jalan aja di sekitaran situ juga sangat mudah gitu. So there's lots to do around here. Lots of famous places like Aokigahara, the forest, Minobu-san, home of Nichiren Buddhism, and then into the future, you can experience the maglev and the testing center at the moment. It's a great place to hang out and experience the future of the Shinkansen. Ya, jadi ini juga ada beberapa tempat-tempat lain, Aokigahara Forest atau hutan Aokigahara yang memang terkenal. Kalau misalnya yang mengikuti tentang Jepang pasti tahu gitu. Terus ada juga Minobu Shrine gitu, bisa ke situ juga untuk melihat kuil. Dan juga nanti di sana juga menjadi tempat di mana kita bisa melihat masa depannya Shinkansen itu gimana. Jadi kita bisa hang out di situ juga. We also are home to Fuji Q Highlands, which has a number of sort of world record holding or former world record holding roller coasters. So if you want to get the thrill of your life while looking at Mount Fuji, you can do that. It's about an hour's drive away from the campus. Di sana juga ada Fuji Q Highland, itu tempat taman bermain ya, yang terkenal dengan banyak roller coaster yang
mengalahkan rekor dunia. Mungkin beberapa mungkin sekarang rekornya sudah terkalahkan, tapi jadi kalau misalnya orang-orang yang mencari yang seru-seru gitu bisa main ke sini hanya sekitar 1 jam dari kampus. Okay, cool. So yeah, we have the full 4 seasons here, but if as you're from Indonesia, don't worry, it doesn't snow too much in Kofu. Maybe 2 days a year, if that. Jadi di sini juga merasakan keempat musim tentunya. Cuma kalau misalnya kita khawatir gitu terlalu dingin apa gimana, enggak. Kalau di Kofu ini dia nggak terlalu banyak salju. Kalau misalnya yang takut terlalu dingin gitu ya, nggak terlalu banyak salju. Mungkin sekitar ya paling setahun cuma beberapa hari aja. Cool. It's also quite a famous fruit and wine producing region as well. So we have a much lower cost of living here than in Tokyo. Di mereka juga produksi wine sama buah-buahan yang terkenal gitu. Dan yang jelas karena dia bukan di kota yang terlalu besar, jadi biaya hidupnya juga jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita tinggal di kota besar seperti itu. I'll tell you a little bit about Yamanashi Gakuin. It's a private, not-for-profit university founded after the Second World War. Has over 4,000 students, and it's quite well known in Japan for the number of sports people that have graduated from it, including over 65 Olympians. We have 5 departments, colleges, whatever you'd like to call it. International Liberal Arts department is taught in English and the others are taught in Japanese. Ya, jadi sedikit tentang Yamanashi Gakuin itu sendiri. Jadi dia universitas swasta, dia ditemukan atau dia berdiri pada tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua. Dia ada sekitar 4.000 mahasiswa di dalamnya. Lalu cukup terkenal karena cukup banyak atlet-atlet yang menempuh pendidikan di sini gitu, termasuk sekitar 65 pemegang medali Olimpik gitu ya. Terus juga mereka mereka memiliki 5 jurusan utama ya, kalau mau dibilang itu ada International Liberal Arts, ada hukum, ada bisnis, ada kesehatan, dan juga ada tentang pendidikan olahraga. Nah, tapi satu-satunya yang diajarkan dengan pengantar bahasa Inggris hanya di yang International Liberal Arts ini. Sisanya dalam bahasa Jepang. So again, we offer a Bachelor of International Liberal Arts. It's a small department focusing on student welfare very highly. Over 70% of our students come from outside of Japan and from all over the world, including Indonesia. I think we have about 5 or 6 Indonesian students at the moment. Jadi nanti ketika lulus dari sini kita akan mendapatkan gelar Bachelor of International Liberal Arts. Lalu di sini itu sekitar lebih dari 70%-nya itu mahasiswanya datang dari luar Jepang. Dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia. Saat ini ada sekitar 5 atau 6 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sana. Okay. Again, yes, taught entirely in English. You don't need to know any Japanese to apply. Sekali lagi ini diajarkan semuanya pengantar bahasa Inggris, jadi tidak perlu sama sekali kemampuan bahasa Jepang untuk kita mendaftar. Okay, so we offer 5 majors. Again, global business and economics, political science, interdisciplinary art, Japan studies, and from April, psychology. Ya, sekali lagi kami menawarkan 5 jurusan, ada bisnis dan ekonomi global, ilmu politik, kesenian interdisipliner, kajian wilayah Jepang, dan dari April tahun depan akan dibuka jurusan psikologi. Our students can also choose from a lot of electives. We have subject areas. They can take courses from it. They can take electives from other majors or from areas like data science, sociology, quantitative reasoning, so more math, more coding.
And they can also do a lot of cultural classes as well and martial arts workshops. Ya, jadi nanti mata kuliahnya bisa lintas jurusan dari 5 jurusan yang tadi sudah disebutkan, atau juga bisa memilih mata kuliah tambahan lainnya seperti data science, terus ada sosiologi, ada kayak pemikiran apa kuantitatif, itu lebih ke kayak mungkin matematika gitu-gitu ya, sama juga tentang kebudayaan juga nanti ada pemilihannya mata kuliah dalam kebudayaan Jepang gitu, dan juga bahkan mata kuliah tentang ya martial arts, atau istilahnya apa itu ya. Ya. They Sorry. no problem. You're doing well, I think. And you can come with absolutely no Japanese and graduate advanced level of Japanese. So you can study Japanese throughout the degree. You can take it as an elective. It's all part of the course. Ya, jadi kalian tidak memerlukan bahasa Jepang, kemampuan bahasa Jepang sama sekali, tapi nanti ketika kalian kuliah di sana, kalian bisa memilih mata kuliah bahasa Jepang. Jadi kalian bisa datang tanpa kemampuan bahasa Jepang sama sekali, tapi nanti kalian bisa lulus dengan kemampuan yang sudah fasih gitu. Karena mereka menyediakan kelas-kelas bahasa Jepang dari yang beginner sampai yang advance. And we have a study abroad program as well that's optional for international students. Mereka juga program untuk kuliah di luar seperti semacam exchange gitu, tapi itu pilihan ya bagi mahasiswa dari luar negeri kalau warga negara asing. So yeah, within each of our majors, there are academic pathways that the students can take that match their career goals. Jadi nanti ketika mereka memilih jurusan, mereka akan diberikan arahan. Ada masing-masing memiliki 3 cabang. Masing-masing jurusan memiliki 3 cabang kemana mereka ingin lebih memfokuskan pembelajaran mereka. I talked about the cultural courses and the workshops. There's many different things that the students can study and get credits in them. Like martial art, like calligraphy, like anime, manga, like graphic design. There's lots of music courses as well. Students can study like karate, aikido, or judo and learn from national level instructors and coaches. Ya, nanti jadi juga tadi seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk mata kuliah pilihannya itu juga bisa memilih mata kuliah kebudayaan, bisa macam-macam, ada tentang manga, ada graphic design, ada kaligrafi, terus juga bisa tentang martial arts, jadi bisa belajar aikido, belajar judo, karate gitu. Yeah. Itu tetap dapat kredit ya. It's a great way to stay healthy while you're studying. Jadi kalau misalnya kita milih kayak aikido, karate gitu kan olahraga, jadi kita juga bisa tetap sehat gitu selama kita kuliah. And there's a lot of cultural courses, so you can put your study of Japanese into a cultural context. Study things like Mount Fuji culture, samurai culture, flower arranging, tea ceremony, calligraphy, and you could even learn to play a Japanese music instrument like the koto or the shakuhachi. There's also lots of artistic workshops and musical workshops as well, and music courses that you can take, even if arts is not your major. Jadi kalaupun kita bukan mengambil bidang seni gitu, misalnya kita mempelajari kebudayaan Jepang tentang Gunung Fuji atau tentang samurai gitu, itu nanti juga suka ada workshop dan mata kuliah yang bisa dipilih gitu. Nanti juga kita bisa memperluas wawasan kita bisa ikut kelas ikebana, kita bisa ikut kelas belajar koto, alat musik gitu, alat musik Jepang dan lain-lain. Jadi kayak kita bisa mempraktekkan itu sendiri, jadi nggak belajar teori. So as I said before, you can come from no Japanese and hopefully you can graduate fluent as well. And we support you to get the higher levels of the JLPT if that's what you want to do. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, mereka menawarkan
kuliah bahasa Jepang, jadi kalian bisa datang tanpa wawasan bahasa Jepang sama sekali, tapi nanti bisa lulus. Diharapkannya mungkin bisa kalau misalnya memang mengambil sampai yang kelas advance itu nanti ya memang kita sudah fasih gitu dalam berbahasa Jepang. Nah, mereka juga mendukung mahasiswanya untuk mengambil JLPT yang kelas di atas N3 gitu ya. N3, N2, N1 gitu. Kalau misalnya memang kalian tertarik untuk mengambilnya. We have a study abroad program that is optional for international students. It does not extend the length of the degree, and we have partners all over the world, and over 70 of them in 30 different countries. And importantly, it's based on mutual tuition waiver. ICLA's fees are much lower than what partners would charge an international student. Jadi mereka menawarkan program untuk studi keluar dan ini pilihan ya untuk dari WNA gitu warga negara aslinya itu nanti untuk 1 atau 2 semester, jadi 6 bulan atau 1 tahun. Nah ini tidak akan memperpanjang masa kuliah kalian karena akan kreditnya itu bisa ditransfer juga. Nah terus mereka memiliki banyak kerjasama dengan lebih dari 70 universitas lain di dunia ini dari sekitar 31 negara, dan yang paling pentingnya itu mereka punya kerjasamanya ini, jadi nanti kalian akan membayar biaya perkuliahan itu seharga yang tetap membayarnya ke ICLA-nya, jadi bisa dibilang lebih murah dibandingkan banyak universitas lain di negara-negara lain gitu, apalagi kayak di Eropa atau semacamnya itu biasanya kan mereka lebih mahal, kalau dipakai yang di ICLA jauh lebih murah gitu. Akan nanti kalian mahasiswanya tetap membayarnya ke ICLA. Here's some views from inside our campus. There's a lot of glass, very open space. There's even a bamboo forest and a Zen garden inside it as well. Ini bagian dari beberapa sudut kampusnya ya, jadi bisa terlihat itu sangat terbuka ruangannya ya, dengan dinding-dinding kaca gitu, jadi bikinnya terlihat ruangannya terasa lega gitu. Terus juga mereka ada sedikit bamboo forest, jadi ada Zen gardennya juga buat kayak biar lebih adem. Okay. As I said before, we have accommodation on site, and it's attached to the main building of ICLA. It's mandatory for all first-year students to live in our dorm, and there is a meal plan there as well in the cafeteria. It's single-room accommodation, as you can see to the bottom left-hand of the screen. Ya, jadi mereka menyediakan akomodasi bagi mahasiswanya untuk tahun pertama itu wajib di asrama. Mereka ruangannya satu ruangan untuk 1 orang, di satu unit itu ada 8 kamar. Gitu. So it's a great way to meet people from all around the world, including Japan, of course, right from day one. Ya, jadi kalau misalnya kalian tinggal di asrama, itu meningkatkan kesempatan kalian untuk bertemu dengan orang dari berbagai negara, termasuk dari Jepang sendiri. And if you're lucky, about 1/3 of the rooms have a really nice view of Mount Fuji, which you can see from the bottom right-hand side. Dan bagi yang beruntung nanti mungkin bisa mendapatkan kamar yang bisa melihat Gunung Fuji dari kamarnya. Sekitar ada 1/3 dari semua kamarnya itu memiliki pemandangan langsung menghadap ke Gunung Fuji. Okay. There's a lot of there it comes. There's a lot of activities all throughout the year. There's like festivals and galas, and musical events. Music plays a big part of the student life here. There's over 90 different clubs and societies you can join. Actually, the guy playing guitar is from Indonesia. Ya, jadi di sana nanti di kehidupan kampus juga ada banyak acara-acara yang seru ya, yang dibikin oleh mahasiswanya juga. Jadi ntar ada gala, ada festival, terus banyak acara-acara musik gitu. Nah kalau misalnya mau lihat itu nanti yang di situ yang main gitar itu orang Indonesia katanya di situ yang ada di gambar.
So yeah, there's lots of clubs. If you're super serious about sports, you can try out for a team. There's also many casual sports as well. Ada sekitar 90 ekstrakurikuler ya. Ada klub-klub renang juga, ada yang olahraga lain juga seperti karate gitu-gitu juga ada, yang kebudayaan juga ada banyak. I'll put that's not supposed to be in that. Okay. Sorry, I lost that slide. So you can see our fees here. All Japanese universities have an enrollment fee. Our tuition facility and equipment fees are about 165 million rupiah, I think. Ya, jadi ini biaya untuk masuk dan juga selama kuliah di sana dalam 1 tahunnya sekitar ya bisa dilihat 100. Ya, kalau misalnya tanpa enrollment fee-nya ya itu jadi sekitar 165 juta rupiah kalau dirupiahkan ya per 1 tahun. Okay. We have a scholarship that you can apply for as well. We have 25% up to 100% waivers of the enrollment fee and the tuition facility and equipment fee you just saw. Ya, jadi mereka juga menawarkan beasiswa dari ada 4 tingkatan, dari yang potongan sebesar 25% sampai 100% dari biaya yang tadi sudah diberikan. Okay. It's academic merit scholarship. We also look at extracurricular achievement and financial need. To apply, you add an extra essay to your application. Jadi nanti ketika mendaftar, jika kalian memang ingin mendaftar dan apply buat beasiswanya, nanti kalian akan dilihat dari pencapaian akademik dan juga pencapaian prestasi lain, seperti kalau misalnya kalian mungkin pernah menang lomba apa gitu dalam bidang-bidang tertentu, itu juga nanti akan jadi pertimbangan, dan juga mereka tentunya akan melihat kebutuhan finansial masing-masing mahasiswanya. Nanti ketika kita mau daftar, kita juga menambahkan esai untuk appeal ke mereka untuk biaya beasiswanya. Applying. Okay, sorry. Different version. Applying to us is completely online. We do holistic review of all students. That means we do not set a minimum GPA for each application or scholarship. We look at all of your documents when we make a decision. During the pandemic, we became standardized test optional. So what we're looking to see is either your high school transcript and diploma or statement of predicted final results from your school. Jadi mereka proses pendaftarannya semuanya dilakukan online. Mereka akan melihat secara holistik, jadi mereka akan melihat secara keseluruhan. Jadi mereka tidak memberikan batas minimal nilai kalian harus berapa. Dan sejak kemarin pandemi COVID itu, mereka mereka melihat nilai maupun prediksi nilai kalian sebelum lulus juga bisa, karena kadang-kadang pendaftarannya emang agak sedikit lebih awal dibandingkan masa kelulusan siswanya. If you studied in Bahasa, you will need IELTS or similar score. Our minimum is 6.0. If you studied in English, we will use your high school English grades. Kalau misalnya kalian SMA-nya dalam bahasa Indonesia, kalian akan membutuhkan IELTS 6.0 atau yang setaranya. Jadi kalau misalnya kalian TOEFL, TOEIC, atau bahkan Duolingo, kalau nggak salah mereka menerima Duolingo, itu nanti mereka ada setaranya gitu. Tapi kalau misalnya kalian dulu SMA-nya di sekolah internasional dan pengantar pelajarannya semuanya dalam bahasa Inggris, kalian bisa langsung mengirim transkrip nilai kalian. Okay. We have 2 intakes every year. Most students would be looking at fall, which is a September intake, and our deadline for that is April 15th. Jadi mereka ada 2 kali penerimaan mahasiswanya, ada pas spring sama fall. Nah, tapi karena kita di Indonesia, jadi kemungkinan dari sini mungkin ngambilnya yang fall.
Nah, itu deadline untuk pendaftarannya itu sampai tanggal 15 April tahun depan. Itu nanti mereka kuliahnya akan dimulai bulan September. And yeah, if you'd like to apply, please contact J Education for assistance. They can help you with applying to ICLA. Kalau misalnya tertarik, kalian bisa menghubungi J Education untuk dibantu dibimbing membantu pendaftaran. Okay. All right. I think we're just about out of time, aren't we? So let's go to the end. Just to say, finally, almost all of our students will do an internship. A lot of them will do more than one while they're at ICLA. And we do a lot of career support throughout the degree. Our graduates are going into a really wide variety of careers upon graduation, just depending on what major they have done. There are some large corporations you would know from our current batch of graduates, including Accenture, Activision Blizzard, Mitsubishi Fuso, and some others. Ya, jadi selama nanti perkuliahan di sana, mahasiswa akan didukung untuk mengikuti program magang, internship itu banyak yang mengambil lebih dari satu ketika mereka kuliah di sana. Juga nanti mereka akan dibimbing karena mereka ada konseling juga di kampus. Dan kalau untuk prospek kedepannya, sampai saat ini sih cakupannya sangat luas. Mahasiswa setelah lulus bisa kerja di mana saja, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Activision Blizzard, Mitsubishi, lalu juga tadi Accenture gitu juga sudah menerima mahasiswa lulusan dari ICLA. Okay. I see there's been a few questions throughout the the session, so I'll just finish up with a few of those. But also, please check us out on social media. Now you can see our contact details there. Ya, jadi bisa lihat kalau misalnya tertarik bisa tanya-tanya juga dan juga bisa lihat ke sosial media mereka yang tertera. Okay. All right. So yeah, if there's any questions, I can take those now. Ya, terima kasih atas Terima kasih. presentasinya itu. Arigatou gozaimasu. Ada pertanyaan. Apabila ingin daftar as early as November, what requirements would I need? If I were to apply as early as November, what requirements would I need? Okay. If you want to apply for the April intake, which is closing in November, you would need your high school transcripts and diploma. You would need your personal statement. You would need your 2 references, academic references, preferably. Your scholarship essay. You need a passport or a similar ID photo. And if you, as I said, if you weren't doing high school in English, you'll need English qualification like IELTS. But we take many others like TEFL, TOEIC, and even Duolingo as well. Ya, jadi yang diperlukan kalau misalnya mau daftar, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada transkrip nilai, bisa dari raport dan lain-lain. Kalau misalnya mengikuti semacam UN gitu juga bisa dimasukkan. Lalu juga tentunya ada referensi dari 2 orang, terus ada personal statement, ada juga kita perlu kalau misalnya belajar dalam bahasa Indonesia seperti yang disebutkan tadi perlu IELTS atau TOEFL dan lain-lain. Baik. Lalu ada pertanyaan, apakah siswa O level bisa mendaftar? All level dalam artian gimana ya, Mbak? Jadi kan ada Cambridge kurikulum gitu ya. Dia ambil program O level, itu bisa daftar atau enggak? Gitu. Okay. And students from all level apply to ICLA? Unfortunately, the Japanese government, their requirement is that you have 12 years of education if you're coming from Indonesia. So you would need to either do a foundation year. If you do O levels and then do like national curriculum, that's also okay. But you need those 12 years. So unfortunately, you can't
finish straight after O levels. No, you Jadi can't go after O levels. sayangnya tidak bisa ya, karena memerlukan minimal 12 tahun masa belajar sekolah. Kalau misalnya itu dari pemerintah, aturan dari pemerintah. Saya tambahkan ya buat teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman ambil program O level di Indonesia, sayangnya kalau misalkan aturan dari pemerintah Jepang itu tidak bisa ambil langsung atau daftar langsung ke universitas ya. Jadi memang harus mengambil sekolah Uniprep terlebih dahulu, karena syaratnya itu adalah harus 12 tahun belajar seperti itu. Gitu. Lalu ada pertanyaan, selain kemampuan bahasa Inggris pastinya untuk mendaftar ke jurusan bisnis atau ekonomi gitu ya, apa saja syarat mendaftar ke ICMA? Are there any other additional requirements for applying to the global business and economy program other than the IELTS or TOEFL, TOEIC? Yeah, because you're applying to our program, and you declare your major at the end of the first year, that we don't set required subjects for each major. Jadi tidak ada ketentuan bidang-bidang yang perlu di spesialisasi sama calon siswanya. Jadi karena programnya kan seperti yang tadi sudah dijabarkan kan, pertama kan kita akan kuliah umum dulu, baru nanti pas semester 2 kita menentukan jurusan. So we have students that have come from science backgrounds in high school. We have students that have come from humanities backgrounds in high school, and no matter what your background, you can succeed through our majors. Iya, jadi nggak masalah mau dari IPA, mau dari IPS, mau dari bahasa, nanti mau masuk jurusannya apa itu tidak berpengaruh sama sekali. Oke, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Kayaknya lanjutan dari yang bertanya untuk intake April ini. Jadi siswa Indonesia kan lulus SMA itu adalah bulan Juni. Nah, jadi kan kalau misalkan mau daftar di November itu kan statusnya siswa ini belum lulus SMA kayak gitu. Apakah dia harus nunggu lulus dulu, atau ketika dia di November ini saat ini itu dia udah bisa daftar? Oh, itu tadi yang udah disebutkan sebenarnya tadi, Mbak. Jadi kan tadi bisa kasih prediction atau prediction result. Jadi mereka sejak pandemi itu mereka menerima, kalau misalnya, jadi kalian nanti diskusi sendiri sama masing-masing sekolahnya, gimana bisa nggak dapat kira-kira nilai saya nanti sebelum lulus tuh berapa gitu. Nanti mereka menerima dari situ, mereka tetap mempertimbangkan nilai kalian begitu. Tadi udah sempat dijabarkan. Yeah, I was going to say, if you've done, if you are doing IB diploma or if you are doing A levels, your counselor will be able to give you a statement of predicted results, probably in January or February, and you would be able to apply. If you're doing national curriculum, please speak to J Education and they can talk to us. Some cases we can take, depending on what your school will give you, you will still be able to apply before you graduate high school. Iya, tadi udah kita bahas. Jadi kayak kalau misalnya kayak gitu, kita bisa minta tolong sama pihak sekolah untuk mengirimkan ke mereka kira-kira nanti nilai kita akan seperti apa sebelum lulus. Jadi nanti mereka akan tetap pertimbangkan untuk penerimaan. Oke, jadi kalau misalnya tadi udah dijelaskan ya buat teman-teman yang belum lulus gitu ya, tapi ingin daftar ke ICLA untuk intake April 2024 ini gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau misalkan tidak ada, baik, kita sudahi untuk presentasi dari ICLA. Itu honjitsu arigatou gozaimasu. Thank you for the presentation today. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Andriska, Afi, Yeah. Thank you for all your help again.
Apologies for my technical difficulties and my late arrival. I'm glad we were able to have this session today, and thank you for everyone for sticking around until the end as well. I hope to see you in Japan. Ya, jadi buat teman-teman nih kalau misalkan mau daftar gitu ya ke universitas, tadi ada presentasi dari ICLA, dia ada beberapa jurusan gitu ya. Kalau misalkan mau, oh ada jurusan nih yang saya inginkan di ICLA, nah itu bisa daftar ya ke ICLA-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada Jeducation. はい、Terima 本日はあ kasih. りがとうございます。もう、今から退出しても大丈夫です。お疲れ様です。Ya, terima kasih kepada Mbak Endiska gitu ya dan Sama-sama. Daniel Sang yang udah mempresentasikan tentang ICLA gitu. Jadi tadi kita sudah dapat informasi tentang ICLA ya udah dapat informasi jurusannya apa, terus cara daftarnya kayak gimana gitu ya. Buat teman-teman nih kalau misalkan yang tertarik bisa hubungi Education gitu ya untuk dibantu untuk proses pendaftaran ke ICLA-nya kayak gitu. Hey, thank you, Daniel. Thank you. Bye bye. Bye bye.